wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Haji Ramayuli beserta keluarga. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal daripada kegiatan dakwah Majlis Ta'lim Az-Zakir, dan juga ada Pak Zul, ada Pak Yusuf, dan para jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini tentunya kita selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Masih dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah. Sebelum-belumnya kita doa selalu itu. Allahumma barik fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkatan, keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah, temuilah kami kepada bulan suci Ramadan. Nah, sekarang udah di bulan suci Ramadan, maka kita kudu dan patut bersyukur. Ya. Kenapa kita bersyukur? Karena banyak sekali amal-amal soleh, karena banyak sekali limpahan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak henti-hentinya kita selalu bersyukur. Maka di dinding depan itu tertulis surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jika kamu bersyukur akan karunia Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Kata pasti di situ enggak gemen-gemen, Bu. Enggak abal-abal. La azidannakum itu pasti. Ya, lam takkid dalam bahasa Arab. Pasti kalau sudah Allah yang janji, nggak akan dipungkiri. La azidannakum, tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu tidak bersyukur, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa sungguh azabku sangat pedih. Tetapi memang kehidupan manusia naik turun. Kadang-kadang kita meningkat iman kita kalau lagi ada pengajian. Tapi kadang-kadang kita turun keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya dengan ketaatan. Nah, dengan ketaatan gimana contohnya? Kita sholat, kita berzikir, kita lagi senang-senangnya pengajian dan sebagainya. Itu lagi naik tuh iman. Tetapi kalau lagi turun, ya, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Sebaliknya turunnya dengan apa? Dengan kemaksiatan kita di hadapan Allah. Maka di bulan suci Ramadan ini momentum kita untuk perbaikan diri. Perbaikan diri untuk meningkatkan kualitas amaliyah ibadah kita, ketaatan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ini satu poin penting untuk kita sadari bersama bahwa kehidupan kita, ya, sebelum saya menyampaikan, kita harus berorientasi akhirat. Hidup kita dengan penuh makna, hidup kita dengan penuh arti, kita harus berorientasikan ke akhirat. Ya.
Maka bagaimana untuk menguncinya? Menguncinya dengan cara istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 indikator agar supaya kita istiqomah dalam taat dan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah zikrullah. Senantiasa kita ingat kehadirat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau nggak ingat? Ya, maka dia akan terlalaikan dengan kehidupan dunia. Bahwa sungguh kehidupan dunia ini mata'ul gurur. Ya, di surah Al-Imran, ya Ali Imran nanti dicek 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kehidupan dunia ini adalah sunda gurau. Kehidupan ini adalah yang melalaikan. Dengan hiruk pikuk. Hiruk pikuk ngerti nggak ya? Hiruk pikuk apa? Permainan. Hiruk pikuk itu dengan ya hiruk pikuk. Ya. Macam-macam. Ya macam-macam. Kehidupan dunia kan macam-macam. Ya, warna-warnanya begitu banyak. Nah, maka seringkali terlalaikan kehidupan dunia ini terhadap manusia. Apalagi manusia memang sering berkeluh kesah dia. Dalam surah Al-Ma'arij memang dinyatakan di situ. Khuliqa halua. Jadi manusia itu diciptakan memang berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Apa berkeluh kesah itu? Ya, mengeluh ya pasti ada itu namanya kehidupan manusia dalam surah Al-Ma'arij ya, nanti di awal-awal ya 12 atau berapa 13 bangsa ya, nanti dicek. Jadi bagaimana untuk bisa mengunci itu? Pertama adalah zikrullah, senantiasa kita ingat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua kita kadang-kadang ngajarin, ingat sama Allah. Ingat ji sama Allah. Ingat dalam arti apa? Ya, kita kudu ingat kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan mengucapkan misalnya tasbih, subhanallah. Ya. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Jadi mudah diucapkan dalam lisan, namun berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Maka kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya istiqomah ibadah kita terawat. Ya. Kalau nggak ingat sama Allah, kita akan terlalaikan dengan kehidupan dan hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Ya. Maka harus dikunci dengan zikrullah. Yang kedua, dengan beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Banyak macamnya. Contohnya apa? Kita membantu orang, beramal soleh. Kita berkata baik, beramal soleh. Kita apalagi berinfak, beramal soleh. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu, misalnya saya senyum sama Pak Haji Rahman. Pak Haji Rahman apa kabar? Hello. Ya. Sebelumnya mengucapkan salam dulu. Ya, jangan hello aja, tetapi salam terlebih dahulu. Karena salam itu penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kata pembuka dan tegur sapa dalam tata cara Islam adalah dengan mengucapkan salam. Dan setiap redaksinya ada nilainya itu. Haji Rama, assalamualaikum, dapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngucapin kata assalamu alaikum, semoga anugerah keselamatan senantiasa tercurahkan kepada Anda. Kalau ditambahin lagi gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Berarti apa? 20 kebaikan. Dengan mengucapkan apa? Pertama, semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepada Anda. Warahmatullah.
rahmatullah apa? Dan rahmat Allah kepadamu. Coba itu. Ya. Ajaran Islam begitu mulia, ajaran Islam begitu indah. Ajaran Islam itu begitu sempurna. Dikit-dikit pahala, dikit-dikit kebaikan. Coba itu. Ya. Jangan saya hello duluan. Kadang-kadang salah kaprah juga. Assalamualaikum apa? Kum salam gitu. Gimana sih? Biasanya langsung aja kum. Askum gitu. Yang lengkap aja kenapa memang? Ya. Assalamualaikum Ji, apa kabar? Bagus. Lebih abdul lagi assalamualaikum warahmatullah. Misalnya, Ji, apa kabar? Mau dapat pahala banyakan apa dikitan? Banyakan pastinya. Mau lengkap lagi 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tuh. Keselamatan, rahmat dan berkah. Berkah apa? Beda antara berkah sama berkat. Ya, habis ini saya mau nanti berkah ini. Itu beda. Ya. Jadi keselamatan semoga tercurahkan kepada Anda. Kemudian rahmat juga tercurahkan kepada Anda. Kemudian yang ketiga, barokah. Al-barokah az-ziyadah wan numu fil khair. Jadi bertambahnya dan berkembangnya kebaikan. Coba itu. Kebaikan dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hiduplah yang baik supaya hidup lu berkah. Artinya apa? Semoga hidup lu selalu dalam kebaikan. Alhamdulillah udah panjang umur. Ya, berkah umur lu Ji. Artinya apa? Semoga umur yang dia lalui itu penuh dengan kebaikan. Saya jadi ingat Ibu Haji ulang tahun berapa bulan yang lalu itu. Ya. Kita makan-makan kalau salah pecel atau apa itu. Ya. Jadi apa misalnya selamat ulang tahun ya, semoga hidup kamu, umur kamu berkah. Artinya apa? Kita mendoakan saudara kita semoga dalam kebaikan selalu. Ya, mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umurnya diberi panjang oleh Allah tetapi amal kebaikannya baik, banyak. Jangan sampai sebaliknya. Wa syarrun nas mantola umruhu. Umurnya sama. Tetapi apa? Wa syarru amaluhu. Tetapi amal kebaikannya adalah amalnya adalah keburukan. Na'udzubillah. Baik. Istiqomah harus dikunci dengan zikrullah. Yang kedua apa? Beramal soleh. Begitu banyak amal soleh di hadapan kita. Senyum sama kawan aja udah beramal soleh. Kita bantu orang aja beramal soleh. Kita zikir jalan dari rumah ke sini. Pengen sholat tarawih, kita ngucapin kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah itu. Ada orang lewat, ya tegur saja, assalamualaikum Ji, atau assalamualaikum, apa kabar? Udah itu kebaikan yang kita tebarkan. Ya. Terus yang ketiga harus dikunci dengan munajat, berdoa, ad-du'a. Maka doa itu jangan diremehkan. Ya. Sekecil apapun yang kita ucapkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk keimanan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Setiap sholat kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah engkau, kepada engkaulah kami menyembah, beribadah, melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan ibadah haji nanti insya Allah. Ya, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu doa itu, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk senantiasa berziarah
kepada apa? Baitikal Mu'azzam, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, wa rasulikal mukarram, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Haramain, ya, dua kota suci Mekah dan Madinah. Maka doa. Lah gimana kagak pernah doa tapi ngarepinnya pergi haji dan umrah. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka untuk menjaga keistiqomahan kita dalam ibadah, yang pertama zikrullah, kemudian beramal soleh, terus yang ketiga berdoa. Nggak bayar bu, doa tinggal angkat tangan ya Rob. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya, yang saya tadi baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Masya Allah, 11. Coba itu dalam bu, ya, sembari bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang pernah sakit, sehat selalu, walaupun kantong kering, tapi selalu sehat. Kenapa dia? Karena dia bermunajat kepada Allah. Oke lah ya Allah, saya nggak punya rizki engkau, ataupun nggak punya secara materi, nggak ada. Rizki itu bukan berarti materi saja. Sehat aja itu materi apa? Rizki dari Allah Azza wa Jalla. Jadi rizki kita beriman kepada Allah itu udah rizki Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Afiyah dalam ketaatan, dalam ibadah. Ya. Maka kemarin kita lagi baru tanggal 1 Ramadan, ahillahu bil iman. Ya. Ahillahu bil amni, ya, dengan kedamaian, wal imani wassalamati. Kemudian apa lagi? Siapa yang belum setoran ini? Bil amni, ya kan? Wal imani wassalamati wal islam wa bit taufik, dengan taufiknya Allah Azza wa Jalla. Bi kulli ma yuhibbu wa yardha. Rabbuna wa rabbukal Allah. Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah Azza wa Jalla. Itu. Maka berdoa, banyakin doa di bulan suci Ramadan. Ya, kita munajat saja. Hajat kita begitu banyak di hadapan Allah, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Kita pasti mintanya apa? Husnul khotimah. Allahumma khtimna bi husnil khotimah. Ya Allah, matikan kami, akhirkanlah kami ini dengan husnul khotimah. Maka bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Oh Ustaz takut? Enggak takut Ustaz. Lah kita nggak tahu kapan kita meninggalnya. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala kematian. Maka kematian kenapa dirahasiain? Ya agar supaya kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Ingat, bisa ngerem. Kalau bahasa orang tua kita, lu kudu ngerem ji. Kudu ngerem. Tahu ngerem? Ya. Nah, motor kali ya. Artinya apa? Dalam kehidupan ini nggak asal selagu-lagunya aja. Kita punya iman, kita punya Allah, kita punya ajaran agama Islam. Ya. Karena kehidupan ini cuma sementara. Kita di awal di kehidupan alam rahim orang tua kita, kemudian keceprot di alam dunia antara 60 sampai 70 tahun. Ya, banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Tinggal kita nunggu giliran. Ya apa enggak? Iya. Maka di dalam dunia ini, ad-dunya darul amal. Bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan untuk beramal soleh. Ya Ustaz, masa taat banget? Emang kudu taat. Mau ngapain lagi coba? Ya. Bolehlah kita berpoya-poya, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, maka kita isi kehidupan ini dengan
kebaikan. Spirit yang dibangun dalam ajaran kita adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan dari berbagai macam apa aja, terserah. Selama tidak melanggar syariat agama Allah. Itu saja pesannya. Ada nggak ayat misalnya bercaci makilah di antara kalian? Nggak ada. Bergibah-gibahlah di antara kalian? Nggak ada. Yang ada apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Maka pesan kiai saya, jangan bosan jadi orang baik. Nah, coba itu. Jangan bosan jadi orang baik. Kalau kita baik sama orang, dicintai oleh Allah, disayangi oleh kawan, disenangi oleh tetangga. Coba kalau sebaliknya. Ya, kita diomongin nggak kalau misalnya kita jadi orang jahat? Diomongin. Ya. Maka kita rubah dari momentum Ramadan ini menjadi peningkatan iman dan amal kita. Karena sejatinya ya, kita beragama ini harus dengan ditopang dengan iman. Kemudian dengan ilmu. Kemudian yang terakhir dengan amal. Kita cuma beriman saja, belum sempurna kalau tanpa didasarkan dengan ilmu pengetahuan, ilmu syariat. Saya beriman Pak Ustadz. Iya, tapi kamu kudu sholat. Tapi kudu apa? Puasa Ramadan. Emang puasa Ramadan wajib Ustaz? Iya wajib. Nah, dari mana itu ketahuannya? Dari kita belajar. Kemudian kita amalkan. Maka itulah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, ya, mengimaninya. Maka dalam kehidupan ini ya kita isi kehidupan dengan amal soleh. Ad-dunya darul amal, kehidupan dunia adalah kehidupan untuk beramal soleh. Wal akhiratu darul jaza. Ketika sudah dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kita dikubur. Ya, apalagi rumah saya dekat Kober. Jadi selalu ingat itu. Diapit TPU Pondok Kelapa dan TPU Pondok Kopi. Coba itu. Jadi pengingat. Kafa bil mauti wa itu. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan buat kalian. Masya Allah. Di sini ada Kober nggak? Nah, ada. Nah, itu jadi pengingat kita. Bahwa kita tidak selamanya hidup di alam dunia ini. Kita akan kembali ke alam akhirat. Apa yang kita bawa? Yaitu amal soleh, keimanan, takwa kita. Puasa yang kita jalankan adalah wasilah menuju takwa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kita. Surah Al-Baqarah ayat 197 kalau nggak salah. Ya nanti dicek. Jadi bekal yang kita bawa adalah takwa itu. Maka puasa kita ini jadikan wasilah menuju takwa. Ibadah sholat kita wasilah menuju takwa. Sedekah kita wasilah menuju takwa. Zikir kita wasilah menuju takwa. Baiknya kita sama orang wasilah menuju takwa. Apalagi amal-amal yang lain wasilah kita menuju takwa. Ketika sudah cukup kita membawa bekal, maka kita mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi amal-amal kita ini nggak bisa diterima di sisi Allah. Ya, ada nilai-nilai kesombongan dalam diri kita. Kita nggak tahu. Maka kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, bisa jadi amal kita nggak bisa diterima. Ya. Maka betul-betul kita ikhlaskan, mohon ridho kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala rahmatnya. Begitu. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam momentum Ramadan ini mari kita senantiasa tingkatkan. Mumpung masih di awal-awal Ramadan, masih digencar-gencarin,
ya, baca Qur'annya, zikirnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, alhamdulillah sudah kita lakukan. Tinggal sholat malamnya aja ntar, ya, sebelum masak sahur, ya, sempatkan 2 rakaat, 4 rakaat, nggak lama, paling cuma 10 menit. Doa ada kita, angkat tangan kita hadirat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Siapa yang memohon kepadaku akan ijabah. Siapa yang mohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Ya, dakwatu shaim mustajab. Doanya orang yang sedang berpuasa tidak pernah tertolak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka banyakin hajat-hajat kita, ya, mohonkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kutub ini, ya, yang singkat namun penuh makna, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat jamaah dan kepada diri saya pribadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.